3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, ini hasil yang kita rubah tadi teman-teman ya. Ini udah pas ya, seperti ini misalnya. Nah, teman-teman, ini kurangnya ini masih belum terlinkkan sama file-file yang kita buat tadi. Contoh profil, harusnya kalau kita klik profil akan menampilkan data profil kita ya sebelumnya ya. Kalau manfaat tumbuhan itu kalau nggak salah ke data table, nanti kalau registrasinya diklik akan muncul ke form registrasi yang dibuat. Nah itu kalau Anda klik itu belum berisikan apa-apa ya. Nah, atau dalam artian tidak tidak memberikan reaksi apapun. Misalnya home itu juga akan tetap di home saja. Dan nanti akan kita rubah di sini teman-teman ya. Ini akan kita rubah. Yang pertama di home-nya, silakan buka coding programnya lagi. Nah, di home-nya ini di bagian href, ini tanda pagarnya kita ganti ya. Sebelumnya home itu adalah isinya index HTML ya teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti disesuaikan di sini. Index HTML, ini di home-nya berarti diisi. Nah, kayak gini ya. Nah, profil itu kemarin namanya adalah data saya HTML ya. Ini di copy juga, copy. Nah teman-teman, kita cek dulu nih ya, kita cek dulu bedanya teman-teman ya. Yang pertama, file yang kita sudah integrasikan sama Bootstrap adalah file index HTML. File yang lainnya tuh belum ya, ingat ya, itu bedanya. Nanti kita akan cek. Ini kalau kita klik index tetap ya, sudah mau. Nah, kalau kita klik profil ya, profil. Nah, dia akan kembali ke struktur seperti yang sebelumnya karena file yang data saya itu belum kita sinkronisasi dengan Bootstrap-nya. Nah, ini kalau saya klik home lagi, nah kan beda lagi tampilannya. Nah, karena yang di halaman indeksnya atau di halaman home-nya sudah kita integrasikan dengan halaman atau dengan Bootstrap-nya. Nah, nanti tugas Anda adalah memastikan masing-masing semua file itu sudah terhubung sama Bootstrap ya. Itu tugas pertama ya. Jadi tugas pertama adalah menghubungkan masing-masing semua file yang telah Anda buat sebelumnya. Nih, keempat-empatnya ini sudah langsung bisa terintegrasi dengan Bootstrap ya. Kayak gitu ya. Paling tidak itu yang seperti ini. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk profile ya. Tadi kan profile itu namanya adalah data saya HTML ya. Tapi nama profil kita pakai nama profil ya, nama menunya. Nah, misalnya teman-teman ingin mengganti ini namanya, teman-teman tinggal di sini kita ganti ya. Misalnya saya ganti nih. Ganti profil saya ya. Nah, ini kalian copy profil saya ini, jangan lupa di save dulu, di copy, terus buka file kalian yang data saya.html ini juga kalian ganti namanya menjadi tadi profil saya ya. Nih profil saya ini diganti menjadi profil saya sehingga nanti tetap pas hasilnya. Jadi ketika diklik profil saya, nanti yang tampil adalah profil saya. Kemudian teman-teman, kita akan rubah juga nih manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan ini link awalnya adalah data table ya. Data table HTML. Ini saya pasang di sini. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, ini akan saya ganti namanya, bukan lagi data table tetapi data tumbuhan ya. Itu ya. Ini saya copy lagi data tumbuhannya, saya save. Di sini akan saya ganti data table, akan saya ganti menjadi data tumbuhan. .html. Nah, kayak gini ya hasilnya ya. Data tumbuhan ini. Oke, kita cek dulu teman-teman. Ini saya refresh dulu. Harus di refresh ya, setiap kali kita rubah kode program di halaman browsernya harus di refresh supaya kodenya bisa terupdate. Nah, tadi profil sudah pas, saya home lagi, balik yang benar. Manfaat tumbuhan saya klik lagi.
Nah, sudah ya nih ya. Nah, udah pas, sudah tersinkronisasi. Tinggal yang belum adalah di registrasi. Nah, dan nanti itu tugas Anda untuk selanjutnya seperti apa. Nah, itu teman-teman sedikit ya mengenai pembuatan navbar. Nah, berikutnya teman-teman kita akan coba misalnya mengklik manfaat nih ya. Manfaat tumbuhan. Nah, kita akan merubah struktur tabelnya menjadi seperti punyanya Bootstrap. Nah, nanti akan kita terapkan adalah yang seperti ini. Nah, masih di bagian komponen kita akan cari teman-teman ada nggak ya nih table ya. Kita cari dulu. Mana nih? Komponen konten, saya cari dulu ya sebentar ya. Oh, ini ada nih di konten, ada table, ada konten, tipografi, kode, image, table. Nah, ini table. Nah, nanti bentuknya yang simple kita akan rubah seperti ini teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, itu ini kalau mau yang dark seperti ini yang biasa kayak gini bentuknya. Ini yang dark seperti ini. Terus ini ada beberapa apa ini, ada head terus tergabung sepertinya, ada 2 tabel di situ. Nah, ini yang mempunyai strip row, artinya misalnya kalau di yang bagian ganjil ini agak tergelapkan, tapi yang genap itu putih kayak gitu ya. Ada perbedaan warna di situ di masing-masing row-nya. Oke, ini yang template-nya atau temanya warna gelap, ini yang tidak gelap. Tapi konsepnya sama ya, ini ada yang terang, ada yang gelap, ada yang terang lagi. Kemudian ada yang ada border itu mempunyai apa namanya ini, garis di masing-masing sisinya ya, itu border. Kemudian yang terakhir itu ada yang borderless, ini tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki border atau garis ya. Jadi seperti ini kayak apa, tabel apa ya, mau ngomong ini susah nih, kayak agak-agak ke ini ya, pokoknya kayak ginilah ya, yang tidak ada garis-garisnya pokoknya itu. Kemudian terakhir adalah table hover ini kalau kita sorot posisinya itu yang akan apa namanya menghitam. Nah, atau kita pakai ini aja ya yang agak bagus ya. Nah, kita copy di sini teman-teman, kita copy ya, kita copy. Nah, kalau sudah kita buka halaman data table-nya. Nah, ini data table saya buka teman-teman ya. Nah, di bagian sebelumnya kita sudah mempunyai ya data nama-nama sayuran berwarna hijau beserta nama sayuran dengan kandungan vitaminnya. Oke. Yang perlu teman buat ini table sampai table ini kalian hapus aja, nggak apa-apa ya. Kalau ini kita hapus aja. Sisakan seperti ini. Terus yang di copy tadi kita paste di sini. Yang ini ya. Nah, kalau tampilannya acak-acakan seperti ini, ininya kalian copy sampai head sampai sini ya. Nah, diperhatikan. Terus dikasih tab lagi. Nah, kayak gini, 2 kali tab ya. Oke. Strukturnya usahakan seperti ini teman-teman ya. Supaya nanti ini ada membentuk garis lurus. Ya, ini juga garis lurus, body sama body, head ketemu head, ini sama. Jadi enak untuk mencarinya. Nah, kita cek dulu teman-teman hasilnya di data table. Ya. Oke, nah hasilnya nanti kayak gini teman-teman, masih acak-acakan kayak gini ya. Nah, ini data tumbuhannya. Nah, ini masih acak-acakan. Oh ya, sorry. Oh iya, ini lupa, ini karena ini tadi tidak di save, berarti nah dia balik lagi ya, karena tadi kita rename ya, sorry. Nah, ini kita close dulu, kita buka dulu yang ini data tumbuhan ya. Tadi kan kita ganti ya, sama profil kita masukkan juga data tumbuhan, kita masukkan ke sini,
profil juga dimasukkan ke sini ya. Karena tadi itu kita rename namanya, makanya harusnya kan berubah nih, data tabelnya muncul lagi karena tadi tidak kita close ya. Jadi ini kita hapus aja kalau muncul. Kemudian sisakan data tumbuhan, data form registrasi, indeks, sama profil saya. Nah, kita balik ke data tumbuhannya. Nah, tadi ini kita hapus ya, tabelnya kita hapus, kita ganti pakai tabel yang baru. Ini. Kalau muncul kayak gini, ini kita blok, terus di tab 2 kali aja. Biasanya kalau di tab 2 kali dia strukturnya sudah pas ya. Tapi kalau memang tidak pas, ini pastikan pokoknya headnya ini agak masuk ke dalam dari strukturnya tabel. Nah, nanti yang lainnya ke bawah biasanya kan mengikuti otomatis ya, gitu ya. Oke, kita cek dulu nih hasilnya. Data tumbuhan ini udah benar ya. Data tumbuhan HTML. Saya refresh dulu. Oke, nah ini sudah berhasil, cuma karena bootstrapnya tidak terakomodir di situ berarti tidak bisa. Nah, hal yang pertama teman-teman supaya ini bagus, yang pertama menunya harus kita samakan dulu sama seperti yang di data tumbuhan ya. Jadi ini harus sama nih. Nah, caranya teman-teman ya, nanti teman-teman implementasikan di sini ya di data tumbuhan. Kita cek dulu di indeksnya HTML-nya. Sama yang ini tetap kalian copy ya. Dari required sampai ini kalian copy ke data tumbuhan. Kita taruh di bawah head. Nah, kayak gini. Terus buka lagi indeks ke paling bawah. Scriptnya juga harus kalian copy. Nah, kita taruh di paling bawah sini. Nah, kayak gini. Save. Nah, kita cek dulu. Kita refresh. Oke, nah di sini sudah mulai berhasil sedikit, cuma ininya masih belum pas ya menunya. Nah, supaya menunya sama teman-teman ya, di indeksnya di bagian navbar tadi ini kalian copy karena ini menu baru kita ya. Nah, atau kayak gini deh, dari ini sampai sini ya, nih dari di bawah ini sampai ketemu tutup nav ya, nav close nav, nanti di copy, terus di data tumbuhannya diklik, terus ini dari U sampai U ini di copy juga, terus di paste supaya terreplace dia. Nah, oke. Save, jangan lupa. Saya cek dulu. Nah, ini sudah pas ya, sama ya, menunya sudah sama. Oh, manfaat profilnya belum. Nah, manfaat dulu ya. Nah, itu tadi cara untuk mengcopy sebuah menu ya, supaya sama menunya. Nah, ini adalah data halaman tabel. Nah, dari tabel tumbuhan ya, kita akan edit masih di tabel tumbuhan. Ini kita ganti, ini adalah halaman data table, manfaat tabel, data tabel manfaat sayuran atau tumbuhan hijau, gitu ya teman ya. Nah, di sini kita pakai nomor, ini nama, ini jenis, ini manfaatnya. Oke, jadi teman-teman ubah seperti ini. Ini tabel hover ya, ada nomor, nama, jenis, dan manfaat. Nomor adalah nomor 1, 2, 3, nama adalah nama sayuran atau tumbuhannya, jenisnya nanti isinya adalah sayuran atau tumbuhan. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, kita cek dulu hasilnya. Nah, ini sudah bisa nih, sudah bisa ya. Nah, ini hasilnya kayak gini nih. Berarti kalau tabelnya, kalau Anda sorot ada muncul warna seperti ini, berarti sudah berhasil mensinkronkan model table dalam bentuk bootstrap ke dalam HTML kita. Kalau yang awalnya kan tidak seperti ini ya, tapi sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Oke.
Berikutnya lagi teman-teman, kita akan isi datanya supaya datanya pas ya. Untuk datanya teman-teman itu dimulai dari sini. TR ini adalah row pertama, TR berikutnya adalah row kedua, dan TR berikutnya adalah row ketiga. Nah, ini kita hapus aja dulu ya. 2 TR ke atas kita hapus dulu nanti supaya mudah mengkopinya aja ya. Oke. Pertama ini scope row nomor 1, ini untuk nomornya ya. Kemudian berikutnya ini adalah nama, nanti namanya misalnya apa, bayam ya. Bayam. Bayam itu adalah jenisnya adalah sayuran. Sayuran, manfaatnya misalnya zat besi ya kalau nggak salah ya. Zat besi. Save dulu, kita coba dulu satu. Kita lihat hasilnya. Nomor 1 bayam, jenisnya sayuran, zat besi. Oke, benar ya. Berikutnya akan kita copy. Copy. Nah, ini nomornya ganti nomor 2. Nah, terus namanya kita ganti. Kalau tadi itu bayam itu sayuran, berarti berikutnya jenis tumbuhan. Tumbuhan apa yang warnanya hijau? Apa kira-kira ya? Nah, nanti kalian cari tumbuhan apa yang warna hijau. Atau kita pakai sayuran lagi aja deh. Apa ya, kangkung ya. Sorry, salah. Tanda tanyanya saya ganti dulu. Kangkung jenisnya juga sayuran. Apa kandungan dari kangkung? Nanti kalian cari apa kandungannya. Ya, saya save. Cek hasilnya, kita refresh lagi. Nah, kan muncul 1, 2. Nah, itu teman-teman ya cara menambahkan dari apa namanya data ya atau row-nya ya. Nah, nanti teman-teman untuk datanya ini silahkan teman-teman cari paling tidak kalian isi minimal 10 data sayuran atau tumbuhan warna hijau berdasarkan manfaatnya ya. Silakan Anda cari ya, silakan Anda cari di situ. Nah, tugas berikutnya untuk manfaat akar-akaran silahkan melakukan proses yang sama seperti ketika Anda merubah dari manfaat tumbuhan ya. Nanti silahkan Anda cari, Anda ikuti videonya, tutorialnya, silahkan kemudian Anda implementasikan ke bagian akar-akaran. Nah teman-teman, itu bagaimana cara merubah tabel kita dalam bentuk basic HTML ke dalam bentuk dari sebuah bootstrap. Nah, misalnya teman-teman ingin mengganti jenisnya, kalau tadi kan jenisnya hover ya, sedangkan di bootstrap itu selain hover ada misalnya kayak gini, borderless, ada border ya. Nah kayak gini nih ya, ini yang borderless, sorry. Nah ini yang border. Nah teman-teman tinggal ganti yang di bagian ininya aja. Ini kan bordered ya, ini saya copy yang borderednya aja. Ini kalian perhatikan kode program yang tadi. Ini ada table, class, table, hover. Hovernya saya ganti jadi border ya. Saya save, harus di save ya, kalau nggak di save nanti tidak mau berubah dia. Terus kalian refresh, nah maka bentuknya akan berubah nih, akan muncul garis. Nah seperti itu. Nah nanti kalau kalian ingin mengganti jenis tabelnya sesuai yang dipunyanya bootstrap ini, nanti di situ aja gantinya, jadi cukup yang di bagian ini aja ya. Nah ini aja, jadi bukan yang lain ya. Nah ini misalnya strip row tadi, kalau yang ganjil itu ada warnanya, yang genap tidak ada. Nah tadi tinggal Anda ganti aja strip ya, stripnya di copy, kemudian bordernya tadi saya replace menjadi strip, jadi berubah menjadi table, class, table, strip hasilnya. Nah kayak gitu. Nah nanti data yang ke nomor 3-nya pasti akan berwarna gelap seperti ini. Misalnya teman-teman ingin mengganti temanya, ini kan temanya putih nih. Kalau sedangkan di bootstrap kan ada dua tuh, ada yang dark, ada yang light. Nah kayak gini. Nah tinggal nanti dikasih ini lagi nih tambahannya, bawah belakangnya, tabel dark. Oke, di sini saya kasih spasi ya. Habis strip ini saya kasih spasi, kemudian tabel dark.
kayak gitu ya. Oke, saya save, kita lihat hasilnya bener apa enggak. Nah, berubah dia, kira-kira seperti itu. Nah itu teman-teman, ingat ya tugasnya masih ada ada dua tadi tugasnya, yaitu yang pertama tadi mengaplikasikan semua menu ya ke masing-masing halaman. Kemudian tugas yang kedua, di manfaat akar-akar ini dibuat seperti data pada tabel manfaat atau sayuran hijau. Akar-akar ini juga minimal Anda buat sebanyak 10 data ya, 10 atau 10 data pada tabel. Nah, itu demikian teman-teman untuk materi implementasi table dalam struktur atau dalam format menggunakan Bootstrap ya. Nah, teman-teman semoga video ini dapat bermanfaat. Jika teman-teman ada kesulitan atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya mengenai apa itu form dan sebagainya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.